Kisah ini adalah kisah nyataku. Namaku Yudi. Aku terlahir dari keluarga yang kurang mampu. Saat itu, aku merasa bosan hidup dalam kemiskinan. Ayahku kerjanya serabutan. Kadang bekerja kulir di bangunan, kadang juga ikut bekerja di sawah orang. Ibuku sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Sejak ibu meninggal dunia lah, kisah perjalanan hidupku dimulai. Setelah ibu meninggal, aku merasa aku sudah kurang mendapatkan perhatian dari orang tua. Ayah hanya sibuk bekerja, pergi pagi, pulang malam, sehingga jarang sekali aku berbincang sama ayah. Saat itulah aku mulai terjerumus pada kenakalan anak remaja. Awalnya, aku hanya ikut nongkrong-nongkrong aja bersama teman-teman. Tapi, semakin lama, pergaulanku semakin tidak terkendali. Aku sudah mulai ikut bergaul bersama anak-anak gangster. Bersama mereka lah, aku merasa bisa melepaskan semua beban yang selama ini menghimpit hidupku. Di sana juga lah, aku di sana sudah mulai mengenal minuman-minuman keras. Hampir setiap hari, aku hanya minum-minum dengan mereka. Aku berjudi, mabuk-mabukan, serta main perempuan. Pada suatu malam, aku baru saja pulang, habis nongkrong bersama teman-teman. Dengan jalan sempoyongan, serta mulut masih bau alkohol, aku melihat ayah sedang duduk di ruang tengah. Kamu habis dari mana saja? Kenapa jam segini baru pulang? Ujar ayah menegurku. Habis main? Kataku menjawab singkat. Main dari mana? Kenapa seperti tidak ada waktu siang saja? Kamu mabuk lagi ya? Mulutmu bau minuman keras. Sudahlah ayah. Aku capek. Aku mau tidur. Kataku waktu itu sambil masuk kamar. Ku banting pintu dengan keras. Terdengar ayah menghela nafas panjang. Yudi, kalau orang tua lagi ngomong itu dengerin, kata ayah dengan nada tinggi. Sudahlah ayah, aku bosan mendengar ayah ngomel-ngomel mulu. Aku sudah dewasa. Aku sudah bisa menentukan hidupku. Biarlah aku membahagiakan hidupku sendiri. Aku bosan hidup dalam kemiskinan, ayah. Kataku saat itu di dalam kamar. Ayah mohon maaf nak. Ayah sudah berusaha untuk membahagiakan kamu. Ayah kerja banting tulang sampai lupa waktu. Itu hanya untuk kamu, nak. Ujar ayah saat itu. Aku sudah tidak memperdulikan lagi dengan apa yang ayah katakan. Aku coba untuk memejamkan mata hingga akhirnya aku tertidur. Keesokan paginya, aku berniat untuk bermain ke rumahnya Dodi yang memang sudah janjian tadi malam. Saat aku hendak berangkat, di depan rumah aku ketemu ayah yang sudah siap-siap untuk pergi kerja di sawah Pak Wahyu.
Kamu mau kemana lagi, Yudi? Mau main? Ujarku singkat. Nah, daripada kamu main nongkrong-nongkrong tidak jelas, mending bantuin ayah menggarap sawah Pak Wahyu. Apa? Aku harus bantuin ayah menggarap sawah Pak Wahyu. Enggak lah ya. Ayah ada-ada aja. Sudahlah, aku mau pergi. Takut kesiangan. Kataku waktu itu sambil melangkah pergi. Astagfirullahalazim. Yudi, tunggu, jangan pergi, nak. Jangan pergi. Aku tidak menghiraukan ayah lagi. Saat itu, tibalah aku di jalan raya. Bergegas aku menuju ke terminal untuk naik angkutan umum menuju rumahnya Dodi. Tapi siapa sangka kalau hari ini aku harus mendapatkan malapetaka. Saat aku hendak nyebrang, tiba-tiba dari arah kanan ada motor yang melaju sangat kencang. Aku tidak terburu menghindar. Hingga akhirnya motor itu menabrakku, hingga aku terlempar jauh. Sesaat dunia terasa gelap, hingga akhirnya aku jatuh pingsan, tidak ingat apa-apa lagi. Saat aku tersadar, aku sudah berada di tempat yang asing. Ternyata aku sudah berada di rumah sakit. Saat itu, teman-teman sudah banyak yang menjengukku. Dan aku lihat di sampingku ayah sedang duduk sambil menatapku dengan penuh kelembutan. Terlihat raut muka ayah sangat cemas melihat keadaanku. Aku juga mendapatkan kabar orang yang sudah menabrakku ternyata lari begitu aja. Dan saat ini tengah diburu oleh kepolisian. Beberapa hari aku di rumah sakit. Ayah tidak pernah jauh dariku. Hingga saat tiba aku pulang ke rumah, ayah dengan telaten, dengan penuh kesabaran, merawat penuh dengan kasih sayang. Aku baru sadar betapa besarnya kasih sayang ayah kepadaku. Aku juga sadar bahwa firasat orang tua sangatlah tajam. Saat aku waktu itu dilarang pergi oleh ayah, mungkin ayah sudah mendapatkan firasat kalau aku bakal mendapatkan celaka. Inilah kisah nyataku yang terjadi beberapa tahun silam. Dalam hidup, kita harus selalu mendengar dan menghargai orang tua kita yang sudah jelas-jelas tulus menyayangi kita. Apapun akan mereka korbankan demi kebahagiaan untuk anak-anak tercinta.